Nah, ini adalah MAV yang cukup kuat untuk pergi jarak jauh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan coba sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBM Awamali. Sekaligus kita coba refresh bagi yang sudah mahir. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang masih baru, yang baru pertama kali berkunjung ke channel Mimin, atau baru menemukan channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, video kali ini Mimin ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu dari Bang M. Fahmi. Oke. Nah, beliau menanyakan, "Bang Zul, saya sering menemukan MAV yang terlihat valid, tapi saat harga sampai di mid PP malah berbalik arah cukup jauh. Sebenarnya ini kenapa ya? Apakah MAV-nya tidak valid atau saya yang salah membaca konteks market?" Oke. Nah, kalau di awal-awal belajar BBMA ini memang menjadi salah satu kekeliruan ya antara MAV ataupun re-entry mid BB ya. Nah, jadi kuncinya untuk untuk menghilangkan rasa keraguan antara MAV ataupun ini re-entry mid B, sebab itulah kita gunakan multi time frame. Secara basic kita akan menemukan MAV yang berlaku setelah ekstrim dan re-entry tipe kedua, yaitu re-entry pertemuan mid BB. Jadi ini memang sering menjadi kontradiksi antara MAV ataupun re-entry ya. Maka ini perlu kita luruskan dan belajar kembali, kita refresh supaya kita tahu MAV-nya kapan akan valid dan bagaimana kalau seandainya itu bukan MAV malah jadi re-entry di pertemuan mid BB. Oke, untuk lebih jelas kita coba buka chat secara langsung. Oke, di sini kita akan coba cari MHV ya. Ya, yang kalau kita mau belajar paling senang, paling mudah itu biasanya per Euro USD atau GBP USD. Coba kita cari ya yang nampak jelas. Oke, sebelum kita sharing lebih lanjut, nah Mimin punya informasi yang sangat menarik untuk kita semua yang tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan trader semua. Oke, mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Begini cara membangun tim promosi yang lebih rapi lewat campaign handler di XM. Langkah pertama, kamu harus jadi partner XM dulu. Setelah itu, kamu bisa menambahkan campaign handler ke campaign yang kamu jalankan. Lalu isi data handler, pilih levelnya, dan atur campaignnya. Setelah disimpan, handler langsung masuk ke struktur campaign kamu. Setelah aktif, handler bisa mulai mengajak klien lewat CH link atau partner code mereka. Saat klien trading, sistem akan mencatat hasil dan komisi secara otomatis. Komisi untuk handler juga dibagikan langsung dengan lebih jelas dan transparan. Jadi, kamu tidak perlu urus semuanya sendiri dan bisa fokus ke hasil serta strategi. Kalau mau berkembang lebih jauh, kamu bisa lanjut ke MLCH. Di sistem ini, struktur handler bisa berkembang sampai 5 level ke bawah. Setiap handler juga bisa punya beberapa handler lagi di bawahnya. Jadi, tim kamu bisa tumbuh lebih besar, lebih rapi, dan tetap mudah dipantau. Untuk partner, monitoring campaign, klien, dan komisi jadi lebih mudah. Untuk handler, mereka bisa punya campaign sendiri, bawa klien sendiri, dan dapat komisi langsung. Singkatnya, mulai dari jadi partner, tambah handler, jalankan referral, lalu kembangkan ke MLCH, supaya bisnis affiliate kamu bisa tumbuh lebih terstruktur. Mulai kembangkan jaringan partner kamu bareng XM lewat campaign handler dan MLCH.
Oke teman-teman, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita berkenaan dengan MHV atau re-entry BB. Oke, di sini kita coba cari yang jelas terlebih dahulu ya supaya memudahkan kita dalam belajar mungkin untuk yang masih baru. Nah, ini salah satu contoh ya antara MHV atau re-entry. Oke, di sini ada dua contoh ya. Di sini kalau kita lihat pada empatnya ya di sini pertama berlaku extreme sale ya. Kemudian TP wajib sale. Kemudian ini MHV. Ciri-ciri MHV berlaku setelah ekstrim, kemudian tertahan di mid PP, di re-entry-nya terjadi MHV kembali. Kemudian market turun dan tertahan di kawasan mid PP dan market naik kembali. Kan seharusnya kalau kita belajar secara struktur market, BBMA, ekstrim, TP wajib, MHV, ini pun masih MHV, seharusnya kan harapan kita terjun. Oke, tetapi malah tertahan di mid B dan market naik kembali. Oke, begitu juga dengan yang ini satu lagi. Ini ada satu ekstrim, TP wajib, dan MHV. Ya, tertahan di mid BB, sideways dan market naik juga kembali. Ya, seharusnya kan setelah MHV kita berharap terjun, oke? Nah, tapi kenapa malah naik kembali? Nah, ini kalau kita lihat secara single time frame dan kalau kita belajar secara basic, kita akan sering entry yang melawan tren. Oke. Nah, ini sebagai contoh nanti kita coba belajar validasi. Nah, ini ada satu lagi. Di sini ada extreme buy, ada TP wajib buy, dan di sini ada MHV buy. Ya, seharusnya harapan kita market naik. Sebab ekstrim, TP wajib, MHV dan harusnya kan terbang. MHV adalah setup pertama dan dia merupakan setup perjalanan jarak jauh ya kalau kita belajar. Tapi kenapa sering sekali MHV ini tertahan di mid PB dan terjun kembali. Oke. Nah, ini sering dialami oleh trader baru yang baru pertama kali belajar BBMA ya pastinya. Oke. Tidak masalah. Nah, video kali ini kita akan coba kupas tuntas ya. Nah, di sini juga ada satu extreme sale ya. Kemudian TP wajib naik membuat MHV kan. MHV berlaku setelah ekstrim. Tapi seharusnya kan berharap terjun bebas malah tertahan di mid PB dan market naik yang cukup jauh. Oke. Nah, ini kan bikin keliru. Mana satu MHV, mana satu re-entry di pertemuan mid PB. Oke. Sudah cukup ya, jangan terlalu banyak. Nanti durasi malah terlalu panjang. Oke. Buat Bang Fahmi, oke. Kalau kita melihat secara single time frame, tak salah mau entry di MHV ini ya ataupun mana satu lagi MHV-nya di sini. Oke. Nah, secara MHV. Nah, ini adalah MHV ciri-ciri yang lengkap datang daripada ekstrim, tetapi MHV ini adalah melawan tren. Apa maksud melawan tren? Oke. Pertama, kalau kita sebut melawan tren karena mid BB adalah garisan pemisah antara kenaikan dan penurunan. Itu yang pertama. Kedua adalah EMA 50 adalah garisan terkuat, terbesar dalam BBMA O'Malley. Jadi segala macam bentuk MAV ini secara single time frame adalah melawan tren. Oke. Bagaimana cara memastikan bahwa MAV ini benar-benar melawan tren atau follow trend? Kalau ini hampat kita lihatlah pada daily. Nah, daily dalam keadaan candle momentum berterusan. Jadi kalau kita makan MHV pada hampatnya tadi, maka kita wajar akan terkena MHV yang sekedar menjadi
re-entry di pertemuan MACD sebab segalanya adalah uptrend di time frame yang lebih besar. Lalu bagaimana cara kita dapati MACD yang lebih menarik ya, yang lebih kuat? Oke. Nah, sekarang coba kita lihat satu MACD contoh. Contoh di sini ada re-entry. Oke. Time frame H4. Ini yang follow trend ya, yang follow trend. Nah, di sini berlaku rejection, nggak ada MACD. Nah, kita lihat yang ada MACD tetapi dalam keadaan follow trend ya. Coba kita cari satu MACD yang follow trend ya untuk kita jadikan contoh biar jelas mana yang follow, mana yang melawan trend. Ini kita contoh dulu yang MACD follow trend. Nah, ini ada MACD yang follow trend. Ini ada satu ekstrim ya, ada TP wajib, kemudian ada MACD. Ekstrim, TP wajib, MACD. Kenapa ini MACD? Karena berlaku setelah ekstrim dan candle tidak close di luar BB. Jadi ini adalah MACD. Jadi MACD ini bagaimana cara kita tahu ini adalah follow trend? Sebab kawasan low BB dan E550 pada satu time frame adalah kawasan re-entry di time frame atasnya. Nah, ini. Ya, ini adalah kawasan re-entry-nya. Jadi kalau time frame bawahnya ada MACD dan di time frame atasnya ada re-entry, nah itulah MACD yang follow trend. Ya, follow trend. Nah, ini MACD yang lebih bagus ketimbang kita ambil MACD yang melawan. Oke. Nah, tak mesti dari daily dengan H4. Boleh jadi dari H4 dengan time frame yang lebih kecil. Sebentar kita coba lihat dari H4-nya. Ini contoh kita lihat ya pada kawasan re-entry H4 yang ada MACD-nya di time frame yang lebih kecil. Contoh. Ini ada satu re-entry. Ini ada re-entry ya. Kawasan re-entry. Sekarang kita lihat ada nggak MACD di time frame yang lebih kecil. Nah, ini ada. Kalau dalam keadaan follow trend, di time frame bawah ada kalanya sekedar rejection atau ekstrim, ada kalanya punya struktur yang lengkap ya, karena sebenarnya kalau kita sudah mengacu kepada multi time frame kecil ini sebagai pendukung saja. Oke. Nah, ini contoh. Ada ekstrim, TP wajib dan MACD. Ini yang follow re-entry H4. Ini ada kalanya sekedar rejection. Nah, perhatikan. Setiap time frame bawah itu sering kebanyakan dia berdekatan dengan E550 ya. Makanya Mimin paling suka dengan E550 sebab dia adalah trending ya. Jadi dengan begitu kita tahu mana MACD yang perlu kita abaikan untuk kita ikut tren. Kalaupun kita ambil ya sekedar retrace. Jadi harus kita hati-hati ya. Nah, coba kita lihat time frame H1. Dia berlaku di semua time frame ya, tak mesti H4, tak mesti daily ya, berlaku di semua time frame. Contoh di H1 ada re-entry. Nah, di HM15-nya ini rejection ya, makanya ada code BBMA kan, shortcutnya BBMA ada code RMI, RI, nah itu segala macam code yang berpotensi terbentuk di dalam BBMA multi time frame. Nah, kalau kita mau fokus kepada MACD, bagusnya MACD itu di time frame kedua dan di time frame pertama itu re-entry. Itu kebiasaan MACD yang pergi jarak jauh. Sebab apa? Sebab dalam keadaan mengikut tren. Contoh MACD yang jarak jauh ya. Nih contoh MACD. Ini kan jarak jauh MACD-nya. Ekstrim TP wajib MACD naik jauh. Ya, karena di sini ada rejection dan di sini pun dalam keadaan MACD
Lebih bagus dalam keadaan re-entry, karena dalam re-entry itu adalah follow trend ya. Ini kalau dalam keadaan sideways ada kalanya juga di time frame bawahnya tetap berlaku MHV yang lumayan jarak jauh, tapi itu untuk teman-teman yang masih baru, sebagusnya diabaikan dulu. Oke, kebiasaan berlaku di re-entry zone zero loss ya, itu yang kuat, dan kalau ada MAV di time frame 2, nah itu lebih oke yang kayak gini. Extreme, TP wajib, MHV, jarak jauh, ini rejection ya, tidak terlalu terpaku kepada MHV kalau kita sudah menggunakan multi time frame. Yang penting time frame kecil itu mengikut ya perjalanan setup time frame yang lebih besar. Nah, itu lebih selamat cara kita cari MAV untuk pergi jarak jauh atau MAV yang pergi lupa untuk kembali. Oke, contoh pair lain. Nah, ini contoh pada BTC ya. Nah, BTC di sini kita lihat contohnya. Ada ekstrim, TP wajib, MAV tertahan di mid BB naik balik. Ada extreme buy, TP wajib buy, MAV buy, di mid B tertahan kembali. Kedua-duanya tertahan. Di sini kita lihat, kalau kita lihat secara trending ya di MAV ini, lihat time frame atasnya dalam keadaan, nah ini dalam keadaan sideways. Dan kalau kita lihat di H4 tadi, kekuatannya ada pada momentum dan re-entry E50 bawah mid B. Ini juga momentum sell, re-entry sell E50 atas mid B. Jadi MAV ini lebih lemah. Oke. Nah, makanya kita perlu satu trending untuk detect MAV yang lebih kuat di time frame bawahnya. Ya, kita ambil contoh lain. Nah, contoh kalau ada re-entry pada daily, time frame bawahnya ada MAV yang mengikut re-entry daily, nah itu lebih bagus. Nah, kayak gini kan ada ekstrim, tipe wajib, MAV. Ini pun MAV. Kan jauh. Ini rejection. Ya, tidak selalunya berlaku struktur yang lengkap. Ya, sebab perjalanan dimulai dari struktur yang lengkap time frame atasnya. Jadi time frame bawahnya bila ada MAV yang follow, apalagi di kawasan-kawasan E50, nah itu MAV yang bagus. Kalau kita validkan lagi di sini kelihatan MAV yang lebih jelas, ekstrim, tipe wajib, MAV. Ya, kemudian satu lagi ada ekstrim, tipe wajib, MAV, berlaku rejection beberapa kali sampai market bergerak jarak jauh. Oke, bermula daripada time frame pertama. Diagramnya ada pada time frame pertama, sedangkan time frame kedua, ketiga itu yang mendukung perjalanan setup time frame pertama. Nah, kita akan mendapati MAV yang pergi yang jarak jauh. Tapi kalau sekedar kita belajar secara basic MAV yang single time frame itu, nah itu kita akan sering terkena di kawasan-kawasan mid BB ya. Ini contoh yang terkena yang lain. Banyak akan terkena ya. Contoh ekstrim, tipe wajib, ini kan MAV. Ciri-ciri MAV terpenuhi berlaku setelah ekstrim, candle close di dalam BB. Tapi sesampai di mid BB, turun balik kan. Nah, sebab itu kita perlu multi time frame. Nah, contoh kayak gini. Ekstrim tipe wajib ini pun kan ciri-ciri MAV. Turun sebentar, naik balik. Ya. Makanya kita perlu belajar multi time frame dan trend supaya kita dapatkan satu MAV yang kuat yang follow trend. Nah, kayak gini pun masih tergolong MAV. Ada ekstrim, TP wajib, dan ini zona-zona MAV. Ciri-ciri yang batalkan MAV adalah momentum. Selama belum ada momentum, MAV masih valid. Apabila suatu MAV di time frame ini mendukung satu setup re-entry, nah ini adalah MAV yang cukup kuat untuk pergi jarak jauh. Ya, intinya ada pada diagram lengkap pada setup
atau time frame yang sedang membuat re-entry. Jadi bila ada satu time frame membentuk re-entry, time frame bawahnya ada MAV ataupun rejection, nah itu adalah MAV yang potensi yang cukup kuat. Oke, memang ada kalanya dia sekedar ekstrim atau rejection atau ekstrim BB mendatar yang mendukung diagram struktur re-entry time frame pertama itu sudah cukup karena kan tidak selalunya berlaku diagram yang lengkap pada time frame pendukung. Ya, kalau kita belajar secara basic mungkin kita akan belajar yang namanya yang pertama itu ada ekstrim, ada TP wajib kan, ada MHV, ada arah kukuh, ya, ada re-entry, kemudian ada momentum dan re-entry. Nah, ini kan secara diagram yang lengkap secara basic. Tapi kalau secara multi time frame, ada kalanya di time frame pertama sudah lengkap. Sedangkan di time frame yang lain itu sebagai pendukung untuk setup time frame pertama. Oke, jelas ya? Kayak gini ya. Re-entry daily ini kan datang dari diagram lengkap exim, CP wajib, M, AVI, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry, dan seterusnya. Jadi sebenarnya struktur yang lengkap ada pada di sini. Sedangkan time frame pendukung time frame bawahnya adalah untuk setup yang mengikuti setup time frame pertama, nah itu lebih mantap. Jadi kita akan terelak daripada MAV yang sekedar tertahan di mid BB atau re-entry mid BB seperti pertanyaan Bang Infami ya. Jadi menjawab ya, walaupun MAV itu kelihatan dan terlihat valid, kalau kita tak gunakan multi time frame, maka kita akan sering terjebak di re-entry mid BB dan berbalik arah cukup jauh. Tak salah pertanyaan Bang Infami ini karena ini juga dialami sangat banyak dengan trader BMA termasuk saya pribadi dulunya. Ya, apakah MAV-nya tidak valid atau saya yang salah baca market? MAV-nya tetap valid, tapi MAV itu tidak akan berjalan jauh selama melawan suatu setup di time frame atasnya. Makanya time frame atasnya perlu kita lihat dulu trennya, setupnya, bentuk Bollinger Band-nya, bentuk EMA 50-nya, dan kemudian baru kita gunakan validasi dengan mode time frame. Oke? Nah, itu cara kita filter supaya kita dapatkan suatu setup dalam multi time frame yang bagus yang tidak bikin kita ragu. Oke? Nah, kita belajar teknik apapun, tak ada yang sempurna, tetap ada gagalnya, tetap ada validnya. Nah, tugas kita mencari probabilitas suatu setup yang kuat. Ya, mau belajar BBMA, SND, SNR, Fibo Musang lah segala macam, tetap ada gagalnya. Kalau tidak ada gagalnya, maka sudah kayak semua trader. Oke, jadi sebab itu kita perlu validkan, perlu filter, kemudian kita jadikan SOP yang win ratio-nya lebih tinggi daripada yang biasanya. Oke, semoga bisa menjawab, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang lain. Kita cukupkan sampai di sini supaya durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf segala kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada yang kurang jelas ataupun bila ada yang keliru, tolong tulis di kolom komentar sebagai koreksi untuk kesalahan Mimin dalam menyampaikan. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam backtest, salam mengkaji, dan salam profit.